warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan besar bercorak maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Karena Indonesia atau Nusantara ini wilayahnya atau daerahnya sangat strategis ya, karena diapit oleh dua benua, sehingga akan muncul hubungan-hubungan dagang yang di situ mengakibatkan adanya pengaruh agama masuk ke Nusantara. Baik. Nah, kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia itu mempunyai pengertian bahwa kerajaan maritim adalah sebutan untuk kerajaan yang terletak di pesisir pantai dan masyarakatnya menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan laut seperti perikanan, perdagangan, dan pelayaran. Nah, kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia itu yang pertama ada Kutai, Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuno, Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit. Nah, di video pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai ataupun kerajaan yang pertama Sriwijaya dan Majapahit. Kita akan membahas mengenai itu. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya bercorak Buddha ya. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi oleh Dapunta Hyang Srijayanaga, atau biasa disebut sebagai Jayanasa, yang merupakan seorang ekspansionis yang menggerakkan tentaranya untuk menyerang dan menaklukkan wilayah lain di sekitarnya seperti Jambi, Bangka, Palembang, dan Lampung. Nah, pada masa berikutnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya meluas sampai ke beberapa negara sebelah ya, seperti Semenanjung Malaya atau yang sekarang biasa disebut Malaysia, kemudian ada Siam yang kita sebut sekarang sebagai Thailand, kemudian bagian selatan Filipina, Thailand bagian selatan, Filipina sebagian, dan Brunei Darussalam. Nah, sumber-sumber kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada sumber dalam negeri, yang kedua ada sumber dari luar negeri. Untuk sumber dalam negeri, yang pertama itu ditemukannya prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua ada prasasti Kota Kapur. Terus yang ketiga prasasti Talang Tuo. Yang keempat prasasti Karangbirahi. Yang kelima prasasti Palas Pasemah. Yang keenam prasasti Telaga Batu. Nah, untuk sumber dari luar negerinya, yang pertama ada prasasti Nalanda, kemudian ada prasasti Ligor, yang selanjutnya ada prasasti Leiden. Kemudian kita akan membahas mengenai kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha terbesar yang pernah ada di Nusantara, dan merupakan kerajaan terakhir yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi, dan wilayah kekuasaannya hampir mencakup seluruh Nusantara dan berpusat di Jawa Timur. Nah, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ya, pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi, dengan Gajah Mada sebagai patihnya. Kemudian apa sumber-sumber dari kerajaan Majapahit? Sumber-sumber kerajaan Majapahit itu yang pertama ada candi peninggalan kerajaan Majapahit, yang kedua prasasti peninggalan kerajaan Majapahit, yang ketiga kitab kerajaan Majapahit, yang keempat babat Majapahit,
Yang kelima ada kidung. Yang keenam catatan dari dinasti Ming Cina ya tahun 1268 Masehi. Kemudian ada catatan dari dinasti Tang tahun 1292 Masehi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Apa saja sih pengaruhnya? Yang pertama ada di sistem pembagian kasta, terus ada tulisan atau aksara, ini pengaruhnya ya. Kemudian ada tradisi ngaben, arsitektur, sistem kalender atau penanggalan, upacara keagamaan, hari raya, contohnya hari raya Nyepi, hari raya Galungan, hari raya Waisak. Baik, itulah tadi penjelasan video pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.